What's going on? Welcome back to Berjalan di Antara Angan, teman-teman semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Mungkin kalau ngomongin masalah kesehatan diri, doa aja gak cukup ya guys. Sekarang yang orangnya males olahraga, coba yuk mulai olahraga. Dari hal paling sepele aja, jalan pagi atau jalan sore di lingkungan komplek, supaya sirkulasi darah juga jalannya lancar. Ya juga nafas kita, paru-paru kita juga bisa terjaga karena dengan kita berkeringat, kita keluar menghirup udara segar. Kita tuh membuang kotoran dan lemak yang tertimbun di badan gitu maksud gue. Gue bukan expertnya sih, tapi gue coba sekedar mengingatkan teman-teman untuk terus menjaga imunitasnya biar gak gampang sakit. Episode kemarin kita udah dengerin ceritanya Anggita tentang persahabatan antar lawan jenis. Buat teman-teman yang belum denger, setelah ini mau dengerin cerita Anggita silakan. Boleh juga ikut komen. Berikan saran terbaik kalian berdasarkan pengalaman dan perspektif kalian juga. Mudah-mudahan dengan saran yang kita kasih bisa mempermudah doi untuk memilih jalan yang tepat. Sekarang kita akan ngebahas satu topik tentang bagaimana kita memilih jalan yang baik untuk menyikapi persahabatan antar lawan jenis ini. Are you ready? Yang belum siap mikir, mungkin butuh kopi atau butuh bakar rokok dulu, mempersiapkan liquid vape-nya, ayo di loading dulu. Siapkan dulu skoy, persiapkan dulu perbekalannya. Karena kita akan ngobrol panjang lebar, ngalor ngidul sampai kita nemuin titik terang. Kalau lampu teras rumah tetangga itu ternyata baru. Receh banget sih gue asli. Jadi cerita ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi gue ya. Gue pernah punya pengalaman dulu. Ini zaman-zamannya gue masih seneng main sana sini. Gue pernah berkenalan dengan salah satu cewek. Dia lebih tua 8 tahun di atas gue. Dan dia single parent. Gue ketemu sama dia itu di satu beer house di Bogor. Itu beer house emang cozy banget buat gue. Tempatnya juga gak terlalu ramai sama anak muda. Dan vibesnya kayak di downtown New York banget lah beer house-nya. Aduh, apa ya? Jadi gue kayak ngerasa turis aja di situ asli. Pengunjungnya juga mayoritas bule-bule. Karena yang punya tempat itu emang bule Australia. Tapi sayang banget sih, beberapa minggu yang lalu kalau salah, gue sempat lewat situ dan ada banner gitu, entah tulisannya beer house itu pindah atau the business is closed, bisnis itu tutup, gue lupa. Ya cuman sayang aja gitu. Balik lagi ke si teteh barusan deh. Si teteh. Gue kenalan sama doi itu, gue kenalan sama Doski itu emang gak sengaja banget. Gue lagi duduk di bar sambil ngobrol sama bartender, ditemenin sama satu gelas bir. Dulu gue kalau minum cuma buat bikin ngantuk doang, karena gue orang pemikir keras kan. Jadi pasti kalau malam otak gue mikir terus ya, alhasilnya begadang. Ya pada akhirnya pelampiasan yang gue kenal dulu ya bir. Kalau sekarang sih alhamdulillah udah gak pernah minum lagi ya gue. Biasa lah. Namanya juga dulu anak muda ya kan. Tapi by the way, ini si Tete gak cerita-ceritain anjir. Oke. Tadi di mana ya? Di bar ya? Jadi waktu itu tuh lagi ada event Independence Day gitu, cuman gue lupa negara apa ya. Nah, kebetulan rekan si Tete itu yang bayarin bir semua pengunjung ada di situ. Bir house-nya sih nggak terlalu gede asli. Kayaknya kayak kapasitas 30 orang juga udah penuh. Mirip-mirip lounge lah. Kapasitasnya nggak terlalu besar kan kalau lounge. Gue kan nggak terlalu kenal banyak sama orang-orang di situ, cuma segelintiran orang aja. Nah ceritanya pas banget lagi selebrasi, gue udah kelar tuh satu gelas, terus mau pulang tuh ceritanya. Pas gue mau bayar, gue disuruh duduk lagi sama si Teteh. Si Teteh, kenapa ya gue manggil Teteh anjir? Ini aja lah kita ganti ya, sebut aja si Melati lah.
Kalau mawar mah cewek gue anjir. Ntar gue dikedik sama cewek gue anjir. Itu siapa mawar satu lagi? Bukannya gue semawar anjay. Kita terusin lah ceritanya. Banyakan bercanda jadinya. Si Melati ini tuh kayak spontan gitu loh. Mau kemana? Jangan pulang dulu lah, kita lagi party ini. Biar gratis loh, dibilang gitu. Terus gue bilang, gue udah ngantuk mbak, cukup banget segelas aja gitu. Maksud gue ke si teteh. Si Melati nawarin gue lagi, ayolah sebotol aja. Habis itu pulang. Udah, karena nggak enak ya udah ditawarin. Lagian gratis juga ya udah gue join sama table dia bareng beberapa bule dan ada 3 bule yang gue kenal di situ. Untung ada 3 bule itu, jadi gue nggak terlalu ukak banget gitu ketemu orang baru. Nah singkat cerita, pokoknya di situ gue pertama kali ketemu sama si Melati dan tukeran kontak. Dan suatu ketika, gue udah lama banget kan gak melipir ke sana. Maksudnya ke beer house. Ditelepon lah gue sama si Melati. Dia nanyain di mana. Gue bilang, ya gue mau di rumah baru pulang. Doi bilang minta ditemenin nongkrong sebentar di situ. Ya baiklah. Kita jadinya sat. Setang setting. Maksudnya prepare. Habis prepare let's go. Gue mikirnya ya udahlah, udah lama banget juga kan nggak ke situ. Ya anggap aja main kan. Terus di sana gue banyak ngobrol bareng sama Melati. Dia cerita apa ya? Dia banyak cerita tentang masalah pribadinya sih. Maksudnya dia lebih banyak cerita tentang pribadinya gitu. Kayak dia single parent, anaknya berapa, suaminya meninggal karena kecelakaan kerja, terus kerjaan dia apa, ya bla 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 lah tentang apa pribadinya dia. Nah pada kala itu imajinasi gue mulai bermain nih. Gue sedikit netting sebenarnya. Ini si Melati tuh apa pengen nyari piaraan ya? Itu yang ada di pikiran gue pada saat itu. Lah, gue kan bukan orang tipe kayak gitu ya. Yang apa ya? Yang maksud gue pengen hidup enak, pengen hidup gampang dengan jadi piaraan gitu. Dikit-dikit minta transfer. Ya kali bos harga diri kali anjir. Ya walaupun rasanya kalau berimajinasi itu kayaknya asik aja ya kan. Kapan lagi gitu anjir rasa kepepet. Tapi no maksud gue iman gue masih lebih kuat lah untuk ngelakuin hal itu. Oke, terus jadi gini, setelah gue menjalin pertemanan yang baik dengan si Melati, dengan sering hangout, kadang gue juga sempat jemput anaknya dari sekolah kalau dia masih ada kerjaan di Jakarta. Ya apa ya, udah kayak calon bapaknya tuh anak aja gue pada saat itu. Tapi kocak sih asli. Gue pernah ditanya sama satpam di sekolah anaknya. Itu kejadiannya kayak baru pertama kali jemput anaknya itu. Gue ditanya gini, bapak siapanya si anak? Gue bilang kakak sepupunya. Percaya lagi satpamnya. Dia cuma bilang, oh mamanya kemana bang? Gue bilang ngantor pak, masih banyak kerjaan Jakarta. Ya daripada ditanyain berkelit panjang lebar kan ya mending gue cerita bohong aja. Ya maksud gue biar gue bisa geser kanan gitu ngerokok biar gak ditanya-tanya lagi. Terus agian salah gue juga sih sebenarnya nangkringnya malah di pagar sekolahan. Kayak nungguin basisnya mau ngajak tawuran. Ya pada dasarnya seintim itulah hubungan pertemanan gue. Hubungan pertemanan kita. Gue udah nganggap si Melati udah kayak kakak sendiri, udah kayak teteh sendiri. Gue minta bantuin ini itu pasti dibantuin. Ya begitu juga doi. Tapi ada masanya dimana ini pasti persahabatan lawan jenis itu gak akan menguntungkan dua belah pihak. Seperti yang gue tegaskan ke Anggita di episode kemarin, bahwa pasti salah satunya ada yang menyimpan rasa dan menunggu untuk mengungkapkannya di waktu yang tepat. Atau mengubur dalam-dalam rasa cintanya
dan memaksa dirinya untuk mengganti rasa tersebut dengan rasa sayang kepada sahabat. You know lah, Melati memang terlampau dewasa buat gua dan udah gua anggap dia kayak kakak sendiri. Jadi ya susah. Gue jadi bingung harus berbuat apa pada saat itu. Karena rasa ini berbeda, mau dipaksain untuk sama pun gak bisa. Pada saat itu gue minta waktu untuk berpikir. Ada kali 2 minggu gue mikir keras. Gue minta pendapat sahabat-sahabat terdekat gue gimana cara menyikapinya. Yang gue pikirin pada saat itu, ya udahlah jalanin aja. Tapi hati kecil gue sangat-sangat menolak, bertolak belakang dengan logika gue yang berbicara. Ya udahlah jalanin aja dulu, ntar juga udahan. Kalau kabut lah gue coy. Gak mau lah gue merusak persahabatan yang udah dibangun dengan harus pacaran tapi gak menguntungkan satu sama lain. Udah gitu penghasilan gue juga dulu gak segede Melati coy. Ya iyalah, gue kayak piaraan dong kalau gitu. Kecuali nih kecuali penghasilan gue di atas dia, gue mapan, udah bisa mikir kalau gue nikah sama doi berarti gue langsung punya anak. Nah mungkin gue bisa mempertimbangkan, walaupun dari segi umur ya gue berondong. Kalau gue sih gak masalah umur. Yang penting saling sayang, saling cinta, mau menjaga satu sama lain, saling support, itu sih. Tapi ya namanya manusia, namanya pertemanan, namanya orang pasti datang dan pergi. Mungkin si Melati emang sedang mencari pengganti sosok suaminya. Dan emang dia jujur sih sama gue, walaupun gue masih terlampau sangat muda pada saat itu. Tapi perhatian dan treat gue ke dia tuh dia rasa sama seperti yang dilakuin sama suaminya. Ya gue udah menjelaskan bahwa gue memperlakukan orang itu ya insya Allah adil. Kalau orang itu baik, gue akan lebih baik. Kalau orang itu jahat, gue gak akan jahat, tapi gue akan kasih jarak antara dia dan gue gitu. Ya pada akhirnya mungkin karena jadi sama-sama gak enak kali ya. Dia gak ngontak gue juga begitu. Ya sekarang menjalani hidup kita masing-masing. Sekarang pun gue gak pernah tahu kabar si Melati. Mungkin doi udah nikah kali ya coy. Terakhir itu tahun 2015an lah gue kontakan sama dia. Oke, summary-nya adalah menjadi dewasa pun belum tentu bisa menentukan arah persahabatan antar lawan jenis itu mau dibawa kemana. Kecuali seperti apa yang gue terangin kemarin ke teman-teman. Bersahabat itu berkelompok. Bersahabat itu antara pasangan saling kenal baik. Itu mungkin bisa dikategorikan ke dalam persahabatan. Kalau individu antar individu, itu menurut gue sulit banget sih. Karena balik lagi, akan ada salah satu yang memendam sampai waktu yang tepat, atau mengubur dalam-dalam dan bisa jadi benar-benar mengutarakan di waktu yang terlampau cepat. Banyak juga pengalaman dari teman-teman gue yang dia bersahabat cowok cewek, pada akhirnya ya nikah juga. Ada temen yang gue kenal dari kecil pun ingusan juga bareng, nikahnya ternyata sama inner circle main kita juga. Pokoknya gitu, gak ada yang bisa nebak arah persahabatan itu jalannya kemana. Mau itu ada batasan pun, salah satunya pasti ada yang nyesek. Itu pasti. Mungkin ada juga dari listener yang punya pengalaman sama dan mau cerita atau sekedar beropini, monggo di-share aja di kolom komentar. Atau teman-teman mau cerita langsung di podcast, ayo mangga kita teleponan nanti. Bisa langsung DM aja ke Instagram gua hifi.m, atau mau via email pun monggo silahkan. Email gue di bedapodcast.ina@gmail.com. Setiap bahasan akan menjadi topik menarik untuk diceritakan sih menurut gue. Nah, buat teman-teman yang masih berada di lingkaran persahabatan ini, apa ya istilahnya, gue lupa anjir lah, gue tuh lupa coy. Dari kemarin ada satu istilah bahasa Inggris tentang ini semua, tapi kenapa gue skip ya? Oke. Barusan gue ingat ternyata istilahnya friendzone. Friendzone anjir. Cuma friendzone.
Dari kemarin tuh asli gue bingung banget. Apa istilahnya? Gue lupa. Ada di bibir gue, cuman gue nggak bisa mengutarakan. Ada di otak gue kok, cuma kayak gue ngablu banget gitu. Anjir, friendzone dong. Oke, jadi balik lagi ya. Buat teman-teman yang masih berada di lingkaran friendzone, ayolah, coba mulai kenalin diri kita ini lebih baik. Jangan terjebak antara dua pikiran. Ini cinta beneran atau cuma sementara? Karena banyak dari kita tuh yang suka mempertimbangkan itu. Ini tuh gue cinta beneran atau cuma sekelibet doang sih sebenarnya? Ya gak sih teman-teman? Ataupun kalau emang bener-bener sayang, sebenarnya mau dibawa kemana sih persahabatan ini? Mau bener-bener sahabatan atau mengungkapkan perasaan? Ya, tanggung sendirilah resikonya. Pada dasarnya, jangan kelamaan berada di lingkaran friendzone. Kalau saran gua, utarain aja. Ya, walaupun kadang kejujuran itu membuahkan hasil yang pahit. Tapi seenggaknya kita udah lega lah. Ya, udah ngomong, udah ngutarain, dan kita juga udah tahu perasaan dia itu sama atau enggak sama kita. Ya, tinggal urusan nanti aja ini sih. Kalaupun lawan main kita punya perasaan yang berbeda seperti perasaan gua ke Melati, gua harap kalian bisa menyikapinya dengan kedewasaan. Jangan asal main pergi gitu aja, atau kita aja jadi malu untuk ketemu dia lagi. Dari awal harus berkomitmen, apapun hasilnya, jangan ada yang meninggalkan atau ditinggalkan. Ya namanya manusia coy, kadang malu juga buat ngungkapin. Semuanya ada karena rasa takut dan overthinking kita aja. Ya udahlah, mungkin segitu aja dari gua. Episode kali ini gue curhat sedikit tentang pengalaman gua menyikapi persahabatan antar lawan jenis. Ya setidaknya untuk memperjelas episode kemarin aja. Oke, semoga episode kali ini memberikan pencerahan untuk teman-teman yang lagi dilema. Jangan kelamaan galau, ntar dibuat orang. Jangan lupa subscribe dan follow Berjalan di Antara Angan in any available platform. Kiranya podcast ini menarik untuk kalian, jangan lupa juga untuk give them thumb ups and share if you want to. Gue Fai Muhammad mau capcus. Jangan sakit-sakit, sehat terus karena sehat itu mahal. I'll see you guys on the next podcast. Peace out.